Selamat pagi para sahabat, Duk in Altum dimanapun berkarya. Salam jumpa, hari ini Jumat 4 Februari 2022. Kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolong lembutkan hati kami. Kami rindu untuk percaya dan menerima firman-Mu dengan segenap hati kami. Tolonglah bantu kami untuk melawan ego kesombongan dan kedagingan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar dan para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaan aku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja,
Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pagi hari ini adalah egois dan kesombongan menghancurkan martabat diri. Para sahabat Duk in Altum dimanapun berkarya, cerita tentang Herodes dalam Injil hari ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Dendam itu sangat berbahaya dalam kehidupan setiap pribadi. Ibarat setan, dia pandai mencari-cari celah dan saat yang tepat untuk meniupkan angin pelampiasan. Dan selama itu juga ia akan pelan-pelan merusak jiwa pemiliknya dan mengancam nyawa orang lain. Dalam kisah ini adalah Herodias yang panas hati menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis yang menegur Raja Herodes. Saat itu, tidak halal kamu mengambil istri dari saudaramu. Karena kata-kata yang penuh wibawa ini, Herodes merasa malu, namun tidak ada kesempatan untuk menyalahkannya. Sebuah pelajaran tentang keberanian mengungkapkan kebenaran tentang seorang Yohanes Pembaptis yang memiliki integritas pribadi yang tak meragukan sama sekali. Raja Herodes dalam Injil Markus sebenarnya segan atau hormat pada Yohanes Pembaptis, sebab raja tahu Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Maka raja selalu melindungi Yohanes. Raja senang mendengarkan dia, walaupun di saat yang sama hatinya bergejolak dan terombang-ambing. Tapi pada akhirnya dia raja pula yang memerintahkan untuk memenggal Yohanes Pembaptis karena terlanjur berjanji pada anak perempuannya Herodias. Ego dan rasa tinggi hati yang pasti akan mendapat malu bila mengingkari kata-katanya sendiri, akhirnya membuat Raja Herodes membungkam hatinya yang mulai beriman kepada Allah. Hal yang sama pernah kita alami. Kita pernah begitu dekat dengan keselamatan. Di lubuk hati kita yang terdalam, sebenarnya iman mulai timbul. Tapi rasa kedagingan kita, egoisnya kita, yang enggan meninggalkan hal-hal duniawi yang bagi kita menyenangkan, membuat kita menjadi mengeraskan hati. Kita jadi menutup mata dan telinga rapat-rapat pada kebenaran. Jika demikian, sangat mustahil untuk mengharapkan mujizat atau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalahkan dulu musuh iman kita. Mintalah pertolongan Tuhan untuk membajak tanah hati kita yang keras.
Dalam banyak hal, tanggapan Herodes terhadap seruan Yohanes Pembaptis seperti reaksi kebanyakan orang terhadap seruan Tuhan Yesus juga, yakni tertarik pada ajaran Yesus dan mengalami mujizat dan tanda heran yang diperbuatnya sebagai hal-hal yang menarik sekali. Namun, seruan Yesus agar mereka meninggalkan kehidupan penuh dosa dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah masih terasa sangat berat untuk diikuti. Jadi, mereka tidak pernah menerima undangan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Bahkan kita yang telah memutuskan untuk mengikutinya pun masih mengalami pergolakan dan kebingungan hati untuk memilih. Kita ingin menjadi murid-muridnya, namun kadang terasa seakan Dia Tuhan menuntut terlalu banyak dari kita. Seperti Herodes, kita pun menjadi objek dari dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kita seringkali tidak dapat lepas dari pergumulan pribadi yang melibatkan pertempuran spiritual hidup. Apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam kehidupan ini? Membuat telinga rohani kita jernih dalam mendengarkan suara Tuhan dalam batin kita. Suara Tuhan akan selalu mendorong kita untuk memilih jalan perdamaian dan penyembuhan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan orang lain. Lalu kita dapat menyatakan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan kebohongan-kebohongan setan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.